Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, mulai dari rusaknya permukiman hingga terputusnya akses jalan dan aktivitas ekonomi warga. Sebagai bentuk kehadiran negara, TNI Angkatan Darat bergerak cepat menurunkan personil untuk menyalurkan bantuan serta menggerakkan alat berat untuk membantu evakuasi dan juga mempercepat pemulihan di wilayah terdampak. Bencana alam yang melanda 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menyisakan duka mendalam bagi masyarakat. Ribuan warga kehilangan rumah, tempat berlindung, terpisah dari sanak saudara, serta menghadapi terputusnya akses jalan yang selama ini menjadi penghubung antar desa. Kondisi tersebut tak hanya mengisolasi wilayah terdampak, tetapi juga melumpuhkan roda perekonomian warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas sehari-hari. Di tengah situasi sulit itu, uluran tangan dan kepedulian menjadi harapan bagi para korban. Sebagai wujud nyata komitmen kemanusiaan, TNI Angkatan Darat bergerak cepat dengan mengerahkan berbagai bentuk bantuan bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Melalui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, TNI AD menyalurkan bantuan secara bertahap berupa kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti pakaian, selimut, dan obat-obatan. Tak hanya itu, bantuan logistik makanan juga dikirimkan untuk memastikan para pengungsi tetap memiliki asupan yang layak. Adapun untuk mendukung dan juga mempercepat proses penanganan di lapangan, TNI AD turut mengerahkan alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dump truck, dan juga tenda serbaguna, serta mobil RO atau kendaraan penjernih air siap minum guna membantu para pengungsi yang kesulitan mendapatkan air bersih. Seluruh bantuan tersebut dikirimkan melalui Satuan Angkutan Air, Puspekangat, dan juga dilepas secara langsung oleh Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai bentuk tanggung jawab dan juga kepedulian negara terhadap rakyatnya. Pada 1 Desember 2025, Kasat secara resmi melepas bantuan logistik kemanusiaan menggunakan kapal Adri Exibel M. Kapal tersebut menjalankan misi kemanusiaan menuju wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dengan rute Dumai, Belawan, dan juga Malahayati dengan menempuh perjalanan selama kurang lebih 12 hari. Bantuan yang dikirimkan merupakan kebutuhan paling mendesak dan diprioritaskan bagi para korban bencana. Melalui langkah ini, TNI AD berharap dapat meringankan beban penderitaan masyarakat serta menumbuhkan kembali harapan di tengah situasi yang penuh keterbatasan bahwa para korban terdampak bencana tidak sendiri dan negara selalu hadir bersama rakyatnya dalam setiap keadaan. Angkatan Darat memberangkatkan satu kapal Adri untuk membantu saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, baik yang di Aceh, Sumatera Utara maupun Padang. Setelah kami juga memberangkatkan yang betul-betul dibutuhkan secara cepat kemarin, melalui 2 KRI Angkatan Laut dan juga melalui dari Hercules. Jadi sebetulnya barang-barang yang diperlukan segera kami sudah dahulukan kemarin. Ya, jadi kita mengirim yang paling penting itu adalah jembatan Beli, ada 4 unit, 3 ke Aceh, 1 ke Sumut. Juga kami juga mengirimkan pesawat Kasa dan 5 helikopter, termasuk barang-barang perlengkapan untuk membantu saudara-saudara kita yang saya kira tidak perlu kita sampaikan secara detail, ya banyak. Kalau yang alat-alat besar tuh ya jembatan, air penjernih, ekskavator, itu juga kita kirim berapa unit ya ekskavator? 30, dosernya 4, ekskavator 3, ya kita kirim ke sana. Itu yang hanya dari Angkatan Darat, belum dari angkatan-angkatan lain, karena kami mendapatkan perintah langsung dari Presiden supaya kita memaksimalkan dalam membantu saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana. Saya kira ini bentuk perhatian yang luar biasa dari Presiden, yang mungkin kalau kita hitung yang akan operasional itu heli nanti lebih dari 20 di sana. Puluhan ribu prajurit TNI Angkatan Darat turut diturunkan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Melalui Satgu Bencal atau Satgas Penanggulangan Bencana Alam, prajurit TNI AD hadir sejak awal membantu evakuasi warga, penanganan darurat, hingga mendampingi proses pemulihan kehidupan.
Tidak hanya berfokus pada evakuasi dan juga distribusi bantuan, prajurit TNI AD juga turun langsung membersihkan lumpur, membuka akses jalan yang terputus, serta membangun kembali infrastruktur vital. Kami memang sudah siapkan prajurit dari sini untuk dikirimkan, tapi sepanjang perjalanan ini mereka menyatakan cukup di sana karena kami sudah mengerahkan anggota kita 26.000 lebih yang di Aceh, Sumut, dan Padang. Ya, Padang mungkin tidak terlalu banyak, tapi di tempat-tempat yang lain sudah kita siapkan. Untuk anggota kita yang terdampak kita sudah data, kebanyakan hanya tergenang. Ya maaf ini jadi menganggap masalah sepele ya, tergenang mereka juga tersiksa sebetulnya. Tapi ya tetap alhamdulillah lah, tidak terlalu parah. Kami sudah atur bagaimana caranya nanti kita akan merehab rumah-rumah mereka. Sebagai bentuk keseriusan dan juga konsistensi dalam misi kemanusiaan pada 6 Desember 2025, TNI Angkatan Darat kembali mengirimkan bantuan melalui kapal ADRI LII. Kapal tersebut berangkat dari Satuan Angkutan Air Angkatan Darat, Puspekagat, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bantuan yang juga diangkut berupa sejumlah jembatan Bailey yang diperuntukkan untuk membuka akses jalan yang terputus di beberapa titik wilayah terdampak bencana di Sumatera. Pengiriman ini merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Darat. Tujuannya untuk mempercepat pemulihan infrastruktur serta membuka kembali akses mobilitas warga yang terputus akibat banjir dan longsor. Untuk mendukung misi tersebut, personil ZENI TNI AD turut diberangkatkan bersama dengan peralatan ZENI. Di antaranya 2 set jembatan Bailey, 4 truk tronton Alkap jembatan, 1 unit kren kapasitas 25 ton, 1 truk NPS, serta 1 unit double cabin Triton. Komitmen TNI AD terus berlanjut pada 31 Desember 2025, TNI Angkatan Darat melalui Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Muhammad Soleh Mustafa, kembali memberangkatkan bantuan konstruksi. Bantuan tersebut meliputi material pembangunan jembatan, peralatan instalasi pengolahan air, serta huntara atau hunian sementara. Seluruh bantuan dikirimkan menggunakan kapal ADRI XLIX menuju wilayah Sumatera dan Aceh. Kapal ini menjadi kapal ke-6 yang diberangkatkan oleh Satuan Angkutan Air TNI AD dalam misi kemanusiaan. Memasuki awal tahun 2026 sebagai bentuk komitmen bahwa TNI AD selalu hadir dan juga bersama rakyat, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kembali melepas dan mengirimkan alat berat ZENI. Alat berat tersebut digunakan untuk menangani bencana serta mempercepat pemulihan material lumpur di lokasi yang terdampak. Sebanyak 18 unit ekskavator, 3 ekskavator long arm, 7 unit bulldozer, dan juga 35 dump truck dikerahkan. Selain itu, 20 unit mobil penjernih air siap minum turut dikirimkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Bantuan tersebut didistribusikan ke Kodam Iskandar Muda, Kodam 1 Bukit Barisan, dan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Pengerahan alat berat ini dilakukan untuk menangani material lumpur dengan ketinggian ekstrim yang tidak memungkinkan dilakukan secara manual. Alat berat juga digunakan untuk membuka akses jalan penghubung antar desa, jalan nasional, serta pembangunan jembatan Bailey dan jembatan Amko oleh prajurit TNI AD. Sejumlah jembatan telah berhasil dibangun dan difungsikan, diantaranya jembatan Bailey yang menghubungkan Bersilam dan juga Banjaran Raya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jembatan sepanjang 30 meter dengan lebar 3,65 meter tersebut kini telah rampung. Akses mobilitas warga kembali normal dan juga aktivitas perekonomian perlahan pulih. Di Aceh Utara, jembatan Bailey di Kecamatan Nisam juga telah selesai dibangun. Mobilitas warga yang sempat terputus kini kembali bisa terhubung. Selain di Aceh Utara, jembatan Bailey di Bener Meriah juga merupakan akses jalan Piren, Bener Meriah dan Takengon juga telah kembali normal. Sementara di Sumatera Barat, prajurit ZENI dan Zipur 2 Pasupati berhasil merampungkan pembangunan jembatan Bailey di Sawah Suduik, Solok. Jembatan tersebut merupakan akses utama warga yang sempat terputus akibat longsor. Keberadaannya sangat penting untuk memperlancar distribusi bantuan darurat dan juga memulihkan kehidupan masyarakat. Dengan keberadaan alat berat dan juga pembangunan jembatan oleh prajurit TNI Angkatan Darat, warga terdampak bencana menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta TNI Angkatan Darat atas bantuan dan perhatian
yang juga terus diberikan sejak masa evakuasi, tanggap darurat hingga memasuki tahap transisi pemulihan dan pembangunan infrastruktur. Kehadiran prajurit TNI AD di tengah masyarakat terdampak dinilai memberikan harapan dan rasa aman, tidak hanya membantu secara fisik, namun juga menjadi penopang moral bagi warga yang sedang bangkit dari musibah. Warga sangat mengapresiasi peran dan juga kinerja prajurit TNI Angkatan Darat yang sejak awal selalu hadir, bekerja tanpa mengenal waktu, dan juga berdiri bersama rakyat dalam setiap tahap penanganan bencana. Bagi warga, kehadiran TNI AD bukan sekedar bantuan, namun wujud nyata bahwa negara tidak pernah meninggalkan rakyatnya, baik di saat darurat hingga proses pemulihan dan pembangunan kembali kehidupan. Kami keluarga besar SMP swasta Santo Fransiskus Aik Tolong Pandan Tapanuli Tengah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kasat TNI Angkatan Darat, Bapak Maruli Simanjuntak beserta seluruh jajarannya. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur dengan kedatangan para bapak-bapak di sekolah kami ini. Sekolah kami semakin dipulihkan dari bencana ini dan semakin baik lagi ke depannya sehingga anak-anak dapat belajar lebih kondusif lagi. Semoga para bapak TNI dan seluruh jajaran TNI semakin diberkati. Puji syukur kami mendapatkan bantuan bela rasa dari bapak-bapak TNI yang dengan setia ikut terlibat membantu kami yang terkena dampak bencana alam, tanah longsor dan banjir. Bapak TNI luar biasa, pekerja keras, setia melayani dengan sukacita dan juga punya kekuatan yang tangguh menghadapi segala macam situasi. Kehadiran bapak-bapak TNI di sini sungguh membuat kami satu bangga, dua terharu dan bersyukur karena kami bangga memiliki aparatur negara yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Kami banyak terima kasih atas bantuan Bapak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak atas bantuannya kepada kami sebuah jembatan untuk masyarakat lingkungan 4 Kecamatan Kutai Baru. Terima kasih Pak. Alhamdulillah kami ucapkan kepada Bapak Presiden Prabowo beserta TNI Angkatan Darat bahwa telah membangunkan jembatan ini sehingga bisa kami lewati untuk mencari rezeki, transportasi dan pendidikan untuk bisa membawa barang perkebunan dan barang pertanian. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Pak TNI sudah mengakses jalan kami untuk bisa berbelanja biar anak istri dan suami di rumah mertua bisa makan. Terima kasih ya Pak Presiden. Pak. Terima kasih kepada Presiden Bapak kita Prabowo dan Panglima TNI atas bantuan jalannya. Melalui langkah nyata dan berkelanjutan ini, TNI Angkatan Darat menegaskan komitmennya bahwa dalam setiap musibah negara hadir bersama rakyat dan untuk rakyat. Di tengah puing dan luka yang ditinggalkan bencana, kini harapan perlahan mulai tumbuh kembali. Kehadiran prajurit TNI Angkatan Darat bersama masyarakat bukan hanya membangun jembatan dan membuka akses jalan, tetapi juga membangun kembali keyakinan bahwa di saat terberat sekalipun negara selalu hadir. Bersama rakyat bekerja tanpa lelah, mendengarkan keluh kesah dan juga mengulurkan harapan. Dari darurat hingga pemulihan, TNI Angkatan Darat terus melangkah bersama dengan masyarakat menuju pemulihan dan masa depan yang lebih baik. Jian Nabila, Simpo TV, melaporkan.